Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online di tahun penuh kemuliaan, tahun 2022. Datang dengan rasa syukur dan tetap mengandalkan Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di hidupku. Engkau penolong, kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Demikian kami mengandalkan Engkau Tuhan, memasuki tahun yang baru hari demi hari. Hanyalah berserah kepada Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami dalam menapaki kehidupan kami, khususnya dalam mengemban tugas-tugas pelayanan yang dari-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebenar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu
dan memperoleh banyak murid. Lalu kembali mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jika ada pelayan Tuhan yang mampu melayani di berbagai tempat dengan jadwal pelayanan yang begitu padat, pastilah hal itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ada tangan Tuhan yang menopang dan doa-doa daripada jemaat Tuhan yang menyertai mereka. Paulus dan Barnabas juga senantiasa ditopang oleh tangan Tuhan dan doa-doa daripada jemaat Tuhan dalam menjalani pelayanan mereka yang berat itu. Itulah sebabnya aniaya yang hebat tidak membuat mereka mundur. Di perikop sebelumnya di ayat 19-20 bagaimana mereka mengalami aniaya, tetapi mereka tetap gigih, tetap memberitakan Injil di kota-kota yang mereka datangi. Mereka bahkan dengan berani datang kembali ke kota-kota di mana mereka pernah dianiaya. Bukankah ini adalah sesuatu yang sulit secara akal manusia, bukan? Namun tangan Tuhan yang terus menguatkan dan doa-doa jemaat Tuhan yang menopang, kesulitan semacam itu pun dapat mereka atasi. Dengan pertolongan Tuhan dan doa-doa daripada jemaat, berbagai pekerjaan dan fungsi dapat dijalankan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Sehingga mereka baik adanya, pelayanannya maju, mereka setia, dan murid Tuhan terus bertambah. Banyak orang di bawah percaya kepada Yesus. Dimanapun mereka berada, Paulus dan Barnabas selalu mendorong jemaat untuk bertumbuh dan berkembang. Fungsi-fungsi penggembalaan dijalankan dengan baik. Mereka senantiasa menasihati dan menguatkan jemaat untuk tekun dan tetap dalam iman. Amat diperlukan bahwa jemaat perlu terus dimotivasi supaya mereka tidak undur dan tetap bersemangat mengikut Tuhan. Paulus dan Barnabas juga memfungsikan dirinya sebagai mentor dan pembina. Mereka jalankan itu ketika mereka memilih mengangkat para penatua jemaat dan melatih mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani bagi jemaat-jemaat yang mereka telah dirikan. Paulus dan Barnabas begitu giat dan gigih dalam pelayanan mereka, karena mereka menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang dapat dan harus dilakukan dalam melayani Tuhan di ladang yang telah Tuhan percayakan. Seperti Paulus dan Barnabas, baiklah kita juga tetap menjalankan tugas dan panggilan kita dengan semangat, dengan setia, walaupun tak luput dari tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Jangan itu menggoyahkan iman kita. Tetap melayani Tuhan, andalkan Tuhan,
minta pengurapan daripada Tuhan seperti Paulus dan Barnabas yang diutus secara khusus sehingga pelayanan mereka berkembang, bahkan dikatakan di perikop tadi bangsa-bangsa lain membuka pintu bagi iman kepada Yesus Kristus. Kita rindu pelayanan kita, Gereja Isa Al-Masih TPI GLS berkembang menjadi Gereja Isa Al-Masih yang mandiri, Gereja Isa Al-Masih Green Lake Sunter, di mana kita memperluas pelayanan dan memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan banyak jiwa akan dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dan pengurapannya, dan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah ditetapkan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengawali tahun ini, inilah kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, supaya kita terus mengembangkan pelayanan kita. Bila ada pelayanan yang sepertinya gagal di masa lalu, seperti Rasul Paulus dan Barnabas ditolak di beberapa daerah, di kemudian hari mereka mengulang kembali. Artinya apa? Jangan tetap cepat menyerah. Coba lagi, coba lagi. Demikian di tahun ini, kita akan terus lebih gencar lagi memberitakan Injil, lebih gencar lagi untuk mengembangkan pelayanan, sehingga pelayanan kita berkembang. Yang kedua, andalkan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan. Seperti Paulus dan Barnabas terima pengurapan dan tugas khusus untuk pemberitaan Injil, sehingga pengurapan itu memampukan mereka. Dan yang ketiga, doa daripada jemaat-jemaat, itulah yang menjadi kekuatan yang luar biasa menyertai pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Engkau membuka mata hati kami, dan Engkau mengobarkan semangat pelayanan, semangat pemberitaan Injil, seperti Rasul Paulus dan Barnabas yang diurapi secara khusus untuk pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa. Demikian jemaat Gereja Isa Al-Masih TPI GLS yang akan menjadi Gereja Isa Al-Masih Green Lake Sunter. Engkau mengurapi Tuhan melalui hamba-Mu dan para pengurus, calon-calon majelis untuk menjadi pemberita daripada firman Tuhan, Injil Tuhan, sehingga banyak orang di sekitar Sunter, tidak hanya sebatas di apartemen ini, dimenangkan bagi Engkau, menjadi percaya dan memuliakan Tuhan, diselamatkan, Injil diberitakan, dan banyak jiwa dimenangkan. Dan kehadiran kami juga akan mengubah keadaan seperti garam dan terang dunia, memperbaiki yang tidak baik, membersihkan kegelapan, membawa terang dalam hidup, dalam nilai-nilai surgawi, nilai-nilai kerajaan Allah dinyatakan melalui kehidupan daripada umat-Mu. Jadikan kami jemaat yang misioner, jemaat yang terus berdoa mengandalkan kuasa Roh Kudus, berdoa menyatakan kuasa Tuhan, yang sakit disembuhkan, menyatakan kuasa Tuhan, memperbaiki kesalahan, menyatakan kuasa Tuhan, kebenaran dihidupin, menyatakan kuasa Tuhan, melenyapkan segala penderitaan dan kelemahan-kelemahan, menyatakan kuasa Tuhan, firman Tuhan diberitakan, dan banyak jiwa dimenangkan. Demikian Gereja Isa Al-Masih TPI Green Lake Sunter akan menjadi terang bagi Jakarta, bahkan bagi dunia. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam pimpinan-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan dalam pimpinan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan supaya tahun-tahun ini kami lebih giat lagi dalam doa-doa, karena doa-doa daripada jemaat Tuhan adalah pertolongan yang dahsyat untuk tangan Tuhan bekerja, untuk Roh Kudus bergerak menolong hamba-hambanya melayani. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami. Tak lupa kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa
Kami bersyukur untuk pemerintah yang ada, yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Secara khusus berdoa, di mana minggu-minggu ini pemerintah telah memperlakukan pendidikan tatap muka secara 100%. Tuhan, Kau tetap mengawal Satgas Covid dapat menjalankan tugasnya, sehingga bersama dengan pendidikan tatap muka ini tetap dapat protokol kesehatan dijalankan dan pandemi dapat tertanggulangi, sementara anak-anak dapat sekolah dan kami dapat beraktivitas kembali dengan kenormalan yang baru, ekonomi meningkat, keadaan menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk penanggulangan virus COVID-19 jenis Omikron supaya dapat tertanggulangi dengan baik. Kami percaya Engkau campur tangan Tuhan. Demikian doa-doa kami berdoa untuk pengurus sekali lagi, untuk Bapak Pendeta Titus, untuk Bapak Penatua Yusa, untuk para majelis dan juga hamba-Mu yang Engkau telah panggil ke tempat ini. Tentang proses pendewasaan daripada TPI GLS ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang salah dari panggilan kami ke tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang mengatur segalanya, maka Engkau akan memaksimalkan jemaat yang sudah sangat rindu untuk berkembang, berlipat ganda bagi Kristus, untuk berbuah lebat dan buahnya tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.